Hai Besti, gimana nih kabarnya? Pastinya happy dan sehat semua ya. Oke, bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti fenomenal dan teraktual hari ini. Kira-kira ada siapa aja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti, pemandangan yang tak biasa terlihat di panggung hiburan tanah air. Jika biasanya publik melihat Anang dan Ashanty kompak menaklukkan panggung musik, tapi kali ini mereka menaklukkan panggung akademik. Ashanty, Anang Hermansyah, dan putranya Azriel kompak tampil memukau mengenakan toga dalam acara wisuda massal. Momen ini menjadi puncak perjuangan mereka membagi waktu antara dunia hiburan dan bangku kuliah nih Besti. Namun suasana wisuda yang formal seketika mencair dan berubah menjadi riuh. Di sela-sela prosesi Anang dan Ashanty secara mengejutkan naik ke atas panggung, bukan untuk menerima piagam melainkan untuk bernyanyi. Wah, selamat ya untuk Anang, Ashanty, dan Azriel. Sebuah pencapaian yang luar biasa yang sangat inspiratif bagi masyarakat luas. Selain Anang dan Ashanty yang ikut memeriahkan acara wisuda mereka nih Besti, ada juga tria The Changcuters yang terlihat mengubah acara wisuda sang putri menjadi konser mini yang membuat para wali murid ikut bernyanyi dan bergoyang bersama. Melalui unggahan yang dibagikan keluarga mereka, terlihat putri sulung tria, Leonie Mariam Daria, tampil anggun mengenakan kebaya bernuansa ungu muda lengkap dengan selempang kelulusan. Senyum manis Leonie menjadi sorotan saat menerima buket bunga dan berbagai hadiah dari keluarga. Ini sebuah lagu dari sebuah band yang sangat legendaris. Besti, kabar mengejutkan datang dari Angel Elga. Melalui salah satu unggahannya di media sosial, Angel Elga meluapkan kemarahannya terkait dugaan pencurian dan pelanggaran privasi yang disebut di kediamannya. Dalam unggahan tersebut, Angel meminta bantuan publik sekaligus aparat kepolisian untuk segera menindak seorang pria yang ia tuding terlibat dalam kasus tersebut. Angel mengaku pria yang dimaksud terekam masuk ke rumahnya dan diduga melakukan pencurian saat dirinya sedang tidak berada di rumah. Tak hanya itu saja, Angel Elga juga menuding pria tersebut beberapa kali masuk ke rumah tanpa izin dan melakukan tindakan yang menurutnya telah melanggar batas privasi keluarganya. Selanjutnya ada kabar mengejutkan dari Revan Naria, mantan suami Feby Marcelia, yang diam-diam melaporkan seorang oknum karena menudingnya memiliki hutang 190 juta rupiah. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, kabar mengejutkan datang dari Revan Naria. Lama tak terdengar kabarnya, secara mendadak ia dituding memiliki hutang fantastis senilai ratusan juta rupiah.
Tak main-main, tudingan tersebut tak hanya mencoreng reputasinya, tapi juga membuat Revan harus kehilangan pekerjaan secara mendadak. Geram dan merasa dipojokkan, Revan resmi menyambangi Polres Metro Jakarta Pusat untuk melayangkan laporan atas dugaan pencemaran nama baik. Langkah hukum ini diambil setelah dirinya diserang tudingan miring melalui media sosial yang menyebutnya berhutang senilai 190 juta rupiah kepada seorang yang tidak ia kenal. Hari ini kami dan klien kami datang ke Polres untuk melaporkan akun yang bernama siapa bang namanya bang? Akunnya ini Edwin Bahari Aditama, yang mana akun tersebut telah memposting di media sosial melalui IG. Akun tersebut memberikan berita bohong atau fitnah, sehingga klien kami namanya tercemar. Makanya kami di sini datang untuk melaporkannya. Ya, sekarang kan Undang-Undang ITE pasal 45A diganti dengan KUHP di pasal 334 dan 33, pasal 433 dan 434, yang mana klien kami merasa namanya tercemar dan orang tersebut telah memfitnah klien kami. Ini dia. Dari keterangan resminya, Revan mengungkap semuanya bermula ketika ada nomor yang tidak dikenal menghubunginya. Merasa tidak kenal dan tidak memulai komunikasi dengan pihak manapun, Revan enggan menggubris nih Basti. Namun, oknum tersebut tak hanya berhenti sampai di situ saja. Yang melanjutkan aksinya lewat pesan langsung di media sosial dan langsung memintanya melunasi hutang-hutangnya. Hal ini membuat Revan bingung dan bertanya-tanya. Pasalnya, ia merasa tak memiliki hutang kepada pihak manapun. Namun yang membuatnya semakin terusik ketika oknum tersebut memiliki video lawasnya dan diposting di media sosial. Jadi gini kronologinya waktu pas hari Minggu tanggal 21 klien kami nelpon saya untuk melihat IG-nya yang di-tag oleh seseorang yang akun tersebut. Yang mana akun tersebut dibuat status oleh orang tersebut seolah-olah klien kami mempunyai hutang dan orang tersebut menagih melalui akunnya gitu. Sedangkan klien kami tidak kenal, bahkan tidak pernah ketemu hutang dari mana. Klien kami akhirnya saya sarankan untuk menanyakan langsung ke orang tersebut, cuma tidak digubris, sehingga klien kami merasa dirugikan. Atas kejadian ini klien kami merasa dirugikan karena semua kontrak brand ambassador diputus gara-gara postingan tersebut. saya nggak pernah kenal, terus juga seingat saya tidak pernah ketemu juga. Jadi tiba-tiba aja di tag, saya juga bingung. Sementara mengenai video lawas tersebut, Revan mengaku itu momen yang ia abadikan saat mengalami di fase depresi usai bercerai dengan Feby Marcelia. Ia mengaku bingung kenapa video yang ia bagikan ke orang-orang terdekatnya bisa bocor ke orang yang tidak ia kenal. Yang jadi pertanyaan, benarkah oknum tersebut tidak ia kenal? Atau pura-pura tidak kenal untuk menutupi kesalahan yang pernah ia perbuat di masa lalu? Dan siapa kira-kira orang yang tega membagikan video lawasnya itu ke orang yang tak dikenal? Video tersebut saat klien kami itu depresi, yang tempo hari beliau kan bercerai. Nggak tahu kenapa sampai di orang itu video itu video pribadi dia gitu. Saya memang sedang dalam episode di mana depresi, kadang-kadang sering depresi. Jadi saya memang gimana ya, memang udah bosan itu. Saya kan setiap ada nomor tidak dikenal selalu saya blokir. Ya. Nah, saya juga nggak tahu. Pokoknya ada nomor nggak dikenal selalu saya blokir. Nah, ini tiba-tiba saya dapat tag itu ya. Betul. Kalau di tag itu kan masalahnya publik ya, di luar. Dan sepengetahuan saya juga otomatis dia, follower dia dan follower saya juga ada yang tahu gitu ya. Mungkin sama backgroundnya siapa, profilnya siapa, saya juga nggak tahu, nggak kenal. Bahkan gara-gara ini pun sampai ada yang ikut-ikutan. Ada yang ikut-ikutan, ini DM saya juga. Aku nggak tahu siapa, tiba-tiba
Di tengah panasnya laporan ini, spekulasi liar netizen mulai mengait-ngaitkan masalah ini dengan kehidupan pribadinya di masa lalu. Namun dengan tegas, Revan pasang badan di Besti, yang memastikan bahwa sengketa hutang piutang fiktif ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan sang mantan istri. Revan meminta publik untuk tidak menyangkut pautkan masalah hukumnya dengan orang-orang di masa lalunya. Fokus utamanya kini hanyalah membersihkan nama baiknya dan mencari tahu siapa sosok misterius yang berani merusak karir yang telah ia bangun bertahun-tahun. Oke, tapi Mas Revan artinya apa? Komunikasi dengan mantan istri masih baik kah atau seperti apa? Enggak sih, kita udah masing-masing. Tapi dengan ada masalah ini Nggak tahu juga, mereka nggak tahu. Sepertinya nggak ada hubungan dengan mantan istri. Nggak ada hubungannya sama sekali. Siapakah pelaku di balik fitnah 190 juta rupiah tersebut? Dan mampukah Revan mengembalikan posisinya di dunia hiburan? Oke besties, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.